Aglonema berbunga. Ada yang bilang jangan dipotong, tetapi ada juga yang bilang harus dipotong. Jadi, mana yang benar? Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang dua hal tersebut yang saling bertentangan. Si bunga aglonema ini apakah bagusnya dipotong atau jangan dipotong? Sebelumnya selamat datang di channel Hobi Bunga. Di channel ini memang khusus membahas aglonema dan beberapa tanaman hias lainnya. Oke, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video saya yang terbaru, like dan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, langsung saja kita diskusi masalah bunga aglonema. Kita mulai dari pendapat yang pertama, yaitu bunga aglonema atau bunga dari aglonema yang ini itu jangan dipotong. Nah, alasannya kenapa jangan dipotong? Jadi menurut saya, mengapa jangan dipotong? Karena bunga tersebut, bunga ini bisa menghasilkan benih aglonema. Tuh, sama seperti bunga-bunga pada tanaman lainnya ya. Jadi dia bisa menghasilkan benih aglonema yang lumayan banyak sih, puluhan kalau nggak salah ya. Tuh. Jadi itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua yaitu dari bunga aglonema ini, aglonema tersebut bisa disilangkan ke jenis yang lain. Makanya bisa keluar varietas baru. Ya, jenis aglonema yang baru hasil silangan. Tuh, jadi dua faktor itulah yang menyebabkan mengapa ada yang bilang jangan dipotong, karena ada gunanya. Yang pertama bisa menghasilkan benih yang cukup banyak. Nah, yang kedua bisa untuk persilangan aglonema. Namun, ada namunnya ya, ada tapinya. Yang bisa melakukan itu hanyalah orang-orang yang memang sudah benar-benar paham di bidang aglonema. Tuh, karena untuk bisa mendapatkan benih dari bunga ini, dari bunga aglonema ini, itu butuh pengetahuan mendalam ya, karena dia tidak seperti benih lainnya. Tuh, memang cukup rumit prosesnya agar kita bisa mendapatkan benihnya. Kalau kita nggak tahu prosesnya percuma juga ya, meskipun kita biarkan dia sampai mekar, tapi kita nggak tahu proses pembenihannya, itu percuma. Tuh. Kemudian apalagi persilangan, untuk menyilangkan dua aglonema itu butuh pengetahuan yang sangat mendalam tentang aglonema. Tuh. Jadi nggak asal silang-silang ya, percuma. Tuh. Jadi itulah dua faktor mengapa ada yang bilang jangan dipotong. Kemudian kita masuk ke pendapat kedua, mengapa harus dipotong? Alasannya karena bunga ini menghabiskan banyak nutrisi yang diserap oleh aglonema. Jadi ketika aglonema berbunga, itu hampir semua nutrisi masuk dimakan atau disantap oleh si bunga ini. Tuh, ya. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah yang pertama, biasanya ya, tapi enggak semuanya, biasanya daun yang di dekat ini, di dekat tangkainya ini, itu biasanya lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Mengapa? Karena dia kurang nutrisi, sebab nutrisinya diserap semua oleh bunga tadi. Yang kedua, untuk munculnya daun baru juga sedikit terhambat. Mengapa terhambat? Karena proses ini sampai dia mekar itu cukup lama. Dia ini nanti akan akan tinggi dulu, nanti tangkainya akan panjang dulu sampai baru dia mekar. Jadi prosesnya cukup lama, sehingga menyebabkan munculnya daun baru pun juga terhambat. Itu alasan kebanyakan orang, terutama pemula, lebih memilih untuk memotong bunga aglonema ini. Nah, itu. Jadi kalau kalian pilih yang mana? Baik dipotong atau jangan dipotong? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk dipotong. Mengapa? Karena saya sendiri belum tahu cara untuk pembenihan aglonema melalui bunga, apalagi penyilangan. Tuh. Jadi saya sendiri juga masih pemula di dalam ilmu aglonema ini. Maka saya pilih untuk dipotong saja agar tidak menghambat pertumbuhan daun-daun selanjutnya. Itu ya. Oke.
Jadi kita potong saja langsung ya. Ini proses pemotongan. Sebelumnya gunakan alat yang steril dan olesi fungisida bubuk seperti ini ya. Jadi ini saya olesi dulu fungisida bubuk. Tujuannya agar bekas potongan itu tidak terkena bakteri dan jamur. Oke, kita potong di dekat tangkai ya, tapi hati-hati jangan sampai nanti memotong tangkai daun. Oke, pelan-pelan. Nah, oke, selesai. Kemudian bekas potongan kita olesi fungisida lagi agar tidak kena jamur, apalagi sekarang musim hujan. Musim hujan aglonema sangat rentan terhadap jamur. Nah, ini dia bunganya tadi. Dia belum sempat mekar ya. Ini baru 1 minggu. Bayangkan 1 minggu baru segini. Dia sampai mekar itu mungkin butuh waktu berapa minggu ya. Jadi selama berapa minggu itu daun yang muda nggak akan keluar. Itu dia alasannya mengapa harus dipotong bagi sebagian orang. Keputusannya kembali kepada kalian semua, apakah mau dipotong atau tidak dipotong, terserah kalian. Yang jelas kalian tahu apa untungnya jika tidak dipotong dan apa untungnya jika dipotong. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.